lu tuh cuma masuk grup, nggak masuk circle. Nah, belakangan ini lagi rame meme tentang circle. Ya intinya lu tuh nggak diajak lah. Dan sebagian orang mungkin mikir kalau meme ini tuh lucu gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga loh orang-orang yang kesinggung atau mungkin juga struggling parah gitu sama masalah circle pertemanan. Bahkan gue yakin semua orang, ya termasuk gue, termasuk lu, itu juga pasti pernah lah ada masalah sama circle, ya kan? Bahkan mungkin banyak dari lu yang harus ngasih effort lebih. Banyak dari lu yang mungkin ngerasa nggak nyaman untuk masuk dan dianggap sebagai bagian dari circle tertentu. Di luar sana banyak loh. Gue nggak lihat data sih, tapi gue ngelihat banyak contoh temen gue, mungkin temen lu juga. Banyak orang yang maksa harus ngerubah lifestyle untuk ngerubah kebiasaan sampai ngubah mindset demi bisa masuk ke circle tertentu. Misalnya, maksa gitu kan beli sesuatu, misalnya beli mobil BMW, padahal nyicilnya ngap banget, beli iPhone KW, atau misalnya sampai minjem sana-sini buat nyamain lifestyle dengan circle, yang akhirnya ya cabut juga nggak dibayar. Well, ada banget sebenarnya yang hampir berhasil, contohnya Anna Delvey ya, Anna Sorokin di Inventing Anna. Ada juga nggak yang boncos? Well, ya banyak yang boncos, yang akhirnya gara-gara nggak nyaman, gara-gara maksa di circle tertentu jadi stres, jadi nggak punya duit, itu juga banyak. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah wajar nggak sih kalau kita maksa buat ngubah diri demi kita bisa masuk circle? Well, di satu video sebelum tidur ini gue mau ngejelasin beberapa fakta dan opini soal circle pertemanan dan gimana caranya supaya kita nggak terjebak di circle yang mungkin pertama kita nggak nyaman, kedua nggak bikin kita berkembang juga dan malah ngerugiin kita. So, tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Pertama, gue bakal mulai dari pertanyaan dasar. Kenapa sih di dunia ini ada yang namanya circle? Emang sepenting itu? Well, sebenarnya ya kalau secara psikologi, namanya manusia kan makhluk sosial. Dan ada istilah juga yang namanya social proximity effect. Intinya, kalau misalnya lu memang cocok sama orang, ya lu bakal jadi circle-nya mereka. Dan habit temen lu dan habit lu juga, itu bakal menjadi ya habit circle lu. Jadi semakin sering lu menghabiskan waktu, semakin cocok, semakin besar juga kemungkinan lu bakal jadi circle, semakin besar juga kemungkinan lu bakal mengikuti habit circle lu itu. Kayak misalnya kalau lu berteman sama orang yang ngerokok semua, ya bisa jadi lu bakal ikut ngerokok gitu. Dalam beberapa kasus memang ada yang gak kebawa ngerokok misalnya, tapi ya ada satu habit yang akhirnya jadi kebawa. Entah misalnya habit ngomong kasarnya, entah misalnya habit untuk nongkrong di tempat tertentu, atau habit, wah banyak lah pokoknya. Dan ini juga gak hanya terbatas ke hal negatif. Bisa juga lu jadi rajin belajar, lu jadi ambis, dan lain sebagainya. Jadi netral lah. Plus minus ya kemungkinan besar akan ditiru. Itulah alasan kenapa sebenarnya circle itu cukup penting. Karena circle itu sebenarnya bisa ngedefinisin siapa lu gitu. Circle itu bisa nentuin bahkan gimana kepribadian lu, gimana pola pikir lu, status sosial, lu ngerespon suatu kejadian, bahkan kolaborasi bisnis juga tercipta dari circle. Ya mungkin kalau bahasa sekarang gitu ya, orang dalam dan lain sebagainya kan itu ngomongin circle. Dan yang bisa kita lihat sekarang, gak sedikit kan orang yang flexing gitu. Oh lu circle Android, gue iPhone. Bisa nggak berteman sama kalian? HP aku iPhone 6. Jawab deh, jawab. Nggak bisa. Minimal kameranya 3, terus 3. iPhone. Harus Ini. iPhone. Sekarang kan banyak yang flexing kayak gitu. Tapi kita kan nggak tahu sebenarnya di belakangnya tuh dia nyaman atau enggak, ngeluh atau enggak, stres atau enggak. Tapi kalau dari pengalaman gua, dari pengalaman konseling, mentoring, kan banyak klien yang ke 1%, banyak sih yang masalahnya tentang circle. Yang akhirnya jadi stres, jadi ngeluh, jadi berusaha banget, bahkan sampai maksa. Karena takut gak bisa masuk circle. Atau mungkin kalau di komen-komen 1% gitu ya di IG, gue tuh ngelihat banyak orang yang akhirnya milih buat sendiri. Bagus gak sih? Well, plus minus sebenarnya. Tapi kalau kita bisa nemuin circle yang oke, kenapa enggak kan? Salah nggak? Ya belum tentu juga pilihan hidup orang. Tapi kalau misalnya di kurikulum 1%, ini tuh masuk ke level 3. Dimana ya lu kalau misalnya punya meaningful relationship akan lebih bagus. Akan lebih memudahkan lu untuk naik ke level 4. Ibaratnya ini tuh kayak circle gitu sih. Nah yang jadi pertanyaan adalah sekarang circle lu gimana? Apakah worth untuk diperjuangkan? Apakah oke? Atau sebenarnya bikin lu stres, bikin lu nggak nyaman? Tapi kalau bikin lu nggak nyaman tapi bikin lu berkembang, bagus nggak? Nah ini kan sebenarnya kita bisa banyak ngebagi circle ke dalam kotak-kotak tertentu ya. Ada yang toxic, ada yang buat cerita doang, ada yang buat nongkrong doang kan. Tapi di video ini gue bakal bagi jadi 2. Ini gue kutip dari videonya Gary Ten. Sebenarnya dia salah satu role model gue sih. Orang keren lah, pokoknya nanti lu bisa cari sendiri. Cuman dia itu bilang bahwa ada 2 tipe circle. Pertama adalah circle sociopath. Yang kedua adalah circle kreator. Maksudnya apa nih? Kalau sociopath, simpelnya circle ini tuh cenderung punya tujuan ya untuk naik terus. Sebenarnya ya sama, ambis dan lain sebagainya.
Tapi biasanya memang si sosiopat ini ya ngasih bad influence dan cenderung ngerugiin orang di dalamnya. Nah, sosiopat ini adalah tipe-tipe orang yang cenderung flexing ke circle sini, terus habis dia ngambil sesuatu dia loncat ke circle yang lain. Dan circle sosiopat ini sebenarnya nggak ragu buat nge-backstab orang demi keuntungannya dia sendiri. Jadi pragmatis banget lah. Tapi apakah bisa long last? Mungkin bisa. Tapi akan ada saatnya sih. Dimana ya lo mungkin nggak nyaman, dimana lo mungkin capek, dimana ya lo mungkin nggak ngerasa bahwa ini tuh hubungannya autentik. Karena bener-bener ya udah cost and benefit lo ambil, lo cabut. Nah sejujurnya memang kalau gue nggak rekomendasiin lo untuk masuk ke circle ini sih, dimana lo mesti flexing sana sini, lo mesti branding sana sini, yang mungkin gak sesuai sama lo. Ya tapi kalau sesuai ya silakan. Cuman kalau gue pribadi, gue sejujurnya memang prefer masuk ke circle itu yang creator. Jadi circle yang creator itu intinya mengutamakan apa? Mengutamakan membuat sesuatu. Circle yang isinya tuh ya bikin lo nyaman dan bahagia. Kenapa? Karena you're making something together, cuy. Jadi lu bikin sesuatu bareng sama teman-teman lu yang satu circle dan lu produktif, lu bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan di sini ya memang nggak ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain karena ya emang tujuannya buat happy, buat bikin sesuatu untuk lu maju bersama-sama. Dan biasanya long term nggak long term kalau untuk yang ini. Karena apa? Karena ya sama-sama jujur, sama-sama suka sesuatu yang sama, dan sama-sama juga pengen produktif. Ini adalah circle yang memang patut lo perjuangin, kalau menurut gue pribadi. Dan kalau lo lihat, ini tuh terjadi cuy. Lo kalau pernah dengar yang namanya PayPal Mafia, dulu tuh Elon Musk, sekarang kan dia terkenal banget ya, si Mas Elon ini, Peter Thiel, itu semuanya tuh datang dari satu circle yang sama, PayPal Mafia. Mereka bahkan dibilang mafia kan, dan memang mungkin bisa dibilang punya kecenderungan untuk nerd di satu hal, ya kan? Kalau Elon Musk memang pengennya ke Mars, kalau Peter Thiel pengennya di startup gitu kan, sampai bikin buku Zero to One. Kalau misalnya yang satu orang YouTube memang fokusnya di how to democratize videos dan lain sebagainya. Jadi penting kan sebenarnya untuk nentuin circle yang bisa bahkan mengubah dunia dan bahkan jadi beberapa orang terkaya di dunia. Nah ini adalah circle yang memang patut diperjuangkan karena masing-masing orangnya ya punya karya, masing-masing orangnya passionate dengan sesuatu gitu, masing-masing orangnya ya oke juga. Gue juga sebenarnya kalau dari pengalaman gue pernah ada di sebenarnya 2 circle. Tapi mungkin di satu circle yang pertama ini nggak masuk yang sosiopat sih. Gue memang berusaha banget menghindari yang sosiopat. Tapi gue masuk ke dulu itu circle yang ya udah menurut gue nggak ngebuat gue berkembang. Dulu itu kayak ketika sebelum gue kuliah, gue kan SMA ya. Awalnya gue mungkin agak sedikit nakal lah. Ya lu bisa baca lah di tulisan gue di Ivandi Heno Rahim. Sedikit cerita tentang SBMPTN dan jaket kuning. Lu bisa tau lah kehidupan gue secara personal tuh di sana. Gak akan gue jelasin lebih lanjut, cuman intinya gue sempat masuk tuh ke circle yang memang gue ngerasa gak terlalu nyaman dan gue gak ngerasa seberkembang itu. Akhirnya gue cabut tuh, masih berteman masih, cuman kayak gue cabut dari circle-nya. Tapi gue gak kebayang sih kalau kehidupan gue masih di circle itu, mungkin gue gak bakal bisa masuk UI. Yang mana masuk UI itu bikin gue jadi masuk BEM, dari masuk BEM gue jadi tahu pergerakan mahasiswa, dari pergerakan mahasiswa gue jadi bikin pergerakan sendiri, jadi ketua BEM kan di Fakultas Psikologi UI. Dan kalau gak kesana, kalau gue nggak ke BEM, mungkin gue nggak jadi CEO cuy. Karena pertama ya karyawan-karyawan 1% tuh anak-anak BEM juga. Pokoknya banyak sih privilege yang gue dapet. Gue nggak tahu ini sebenarnya bakal menguntungkan dan nggak berharap menguntungkan juga. Tapi gue surrounding diri gue dengan ya orang-orang yang mungkin ingin mencoba produktif, orang-orang yang baik, dengan circle yang mungkin pengen maju bersama, akhirnya bisa nih maju. Alhamdulillah. Boro-boro kepikiran Forbes 30 under 30 kalau zaman dulu. Jadi gitu sih. Kalau menurut gue sih ya dengan gue sedikit speak up tentang masalah circle ini ya gue berharap lo bisa mulai aware sih dengan lingkungan sekitar. Lo mulai bisa bertanya sih dan mengevaluasi apakah circle gue sekarang ngasih manfaat. Circle gue sekarang bikin gue berkembang gak sih? Bikin gue nyaman gak sih? Dan saling merugikan gak sih? Kalau misalnya iya, ya it's okay. Kalau menurut gue lo pengen keluar dari circle lo. Dan buat lo yang memutuskan untuk sendiri juga sampai sekarang gak ada circle, kalau saran gue sih mungkin kalau gue boleh ngasih saran ya, lo bisa cari circle sih. Caranya gimana? Nah, ini mungkin yang susah ya. Buat yang sendiri, buat yang circle-nya toxic dan lain sebagainya. Cuman sebagai awalan sebenarnya ya lo bisa nonton video 1%. Karena kita banyak video-video soal pertemanan, soal relationship. Udah banyak banget video tentang self-awareness yang bisa ngebantu lo, terutama buat lo para Gen Z. Kita udah bikin playlist khusus tentang Gen Z. Silakan dicek aja, karena lo bisa belajar tuh banyak. Soalnya ini kan nggak dipelajari di sekolah ya. Ini dipelajarinya di mana ya? Di kurikulum 1%, kurikulum kehidupan. Silakan, lo bisa tonton video yang 1%.
Tapi kalau memang lu ngerasa, oh ini masalah kayaknya gue nggak bisa nonton video doang, kalau saran gue, ya memang konsultasi aja sama mentornya 1%, karena memang ada spesialisasinya. Dan yang tadi gue bilang di awal, banyak orang yang ke mentoring gara-gara masalah circle, temanan toksik, mungkin toxic relationship, dan lain sebagainya. Banyak orang yang ngerasa kebantu setelah ikut sesi mentoring. Kenapa? Karena kita ngasih pertama, personalized treatment. Jadi setelah lu konsultasi, lu bakal dapet treatment apa nih yang sebenarnya lu butuh. Entah itu webinar atau apa, nanti bakal disaranin sama mentornya. Yang kedua, lu juga bakal dapat hasil psikotes. Jadi lu bisa ngelihat kepribadian lu kayak gimana, lu tuh orangnya kayak gimana, lu mungkin cocok karirnya di mana, lu cocok ke komunitas yang mana, circle seperti apa sih yang misalnya lu cocok, kenapa lu nggak cocok sama circle ini, lu bisa nanya sih ke mentornya 1%. Silakan ya. Memang nyari temen tuh susah zaman sekarang, meskipun di era teknologi di mana kita makin terkoneksi, tapi justru kita malah makin gak terkoneksi nggak sih? That's why memang saran gue ya silakan subscribe kalau misalnya lo suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow berbagai macam sister company dari 1% ya. Ada Si Paling Gen Z, kita bikin di Instagram akunnya. Ada juga liveconsultation.id, ada liveskills.id. Lo bisa belajar tentang kehidupan di berbagai macam kanal tersebut. Dan yang pastinya di @1%official sih kalau di Instagram. Silakan dengerin podcast kita, nonton YouTube kita, dan ya udah kalau misalnya ada masalah jangan lupa konsultasi sih. Karena lumayan sih benefitnya dengan harga yang nggak semahal itu. Silakan lo bisa daftar di website kita atau lo bisa cek link pendaftarnya di description box. Gue juga udah bikin kode promo, diskon buat lo yang nonton video ini sampai habis sebagai reward ya. Thank you banget. That's all for now. Akhir kata gue Evan dari 1%. Semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik ya, seenggaknya 1% setiap harinya, dan semoga lo bisa menemukan circle yang ideal yang bisa bikin lo nyaman dan bikin lo berkembang. Oke? Sekali lagi gue Evan dari 1%. Well, thanks.